Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah raya hari Minggu ini. Dan luar biasa, selalu ada ungkapan, ya, pesan, firman, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tadi waktu ibadah pagi, saya diingatkan, kita sebenarnya benar-benar bersyukur, benar-benar grateful gitu, berterima kasih. Banyak orang di luar sana benar-benar hidup dalam gelap gulita sebenarnya, saudara. Mereka nggak tahu apa-apa. Misalnya mereka nggak bisa lihat gitu. Misalnya bangsa Israel itu bangsa pilihan misalnya. Mereka menghina Yesus seenaknya, menghina kasih karunia lagi. Ada yang menghina Roh Kudus. Benar-benar gelap itu hidup seperti itu. Saudara, saya memiliki terang Kristus. Bukan di luar lagi, di dalam saudara dan saya. Firman kasih karunia dimeterai, dijamin tuh oleh Roh Kudus. Semua janji-janji Tuhan disebut ya dan amin di dalam Kristus. Hidup saudara tuh nggak sama dengan orang-orang dunia. Orang-orang yang di luar sana, yang mungkin dari kecil sampai besar hanya mendengar kabar buruk, kabar busuk, dusta-dusta iblis tentang juru selamat. Ya, karena itu saya diingatkan, kita tuh bisa memandang, kita bisa melihat, kita bisa melihat terang. Itu, waduh, syukuri banget saudara, syukuri banget. Karena hidup kita tadi seperti kesaksian tuh, ya, ketika hanya dengar bisa rest, dan ketika tidur Tuhan bekerja, Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Ya, sampai berapa tadi? 4 persoalan dia waktu tidur berapa jam? Sampai 1 jam ya. Semuanya jadi jawaban. Saudara, saya juga pernah ngalamin misalnya dalam 1 tahun semua aset-aset yang mestinya sulit terjual dalam waktu 1 tahun. Nggak pakai dipasarkan misalnya. Itu kadang-kadang kalau saya ngerenungin, kok bisa ya? Kok bisa? Ya, karena Tuhan bekerja, Tuhan mengorkestrasi semua buat saudara. Kita percaya aja, Tuhan mengatur tuh buat anak-anaknya itu ada plan, ada rancangan. Rancangannya itu damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Kalau orang dunia kan di luar Yesus nggak ada kepastian soal masa depan. Kalau kita punya kepastian karena plan Tuhan. Dan punya kepastiannya itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan, Dia Bapa kita. Kita mulai dari Roma 8 ya, ayat 28. Kita tahu sekarang. Kayak kita bilang, kita tahu sekarang. Sekarang nih kita tahu. Kalau orang lain nggak tahu, saudara. Bahwa Allah turut bekerja, Bapa kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama katakan kebaikan. Hanya kebaikan. Makanya jangan sampai kita dibodohi oleh siapapun, dibohongin oleh siapapun. Atau keadaan sekeliling seolah-olah mau menipu kita. Nggak bisa. Tuhan hanya punya baik. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kenapa kita bilang kita, wah ada syaratnya Pak, mengasihi Dia? Kita pasti mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi kita, saudara. Kita ada kasih di dalam diri kita. Allah adalah kasih. Yaitu bagi mereka, makanya disebut yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rancangan, plan Allah. Kita terpanggil. Ketika kita percaya Yesus, kita masuk di dalam plan-nya Tuhan. Rancangannya Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, semuanya baik. Ditulis tuh. Kehidupan kita gak ada yang buruk. Amin. Apalagi sekarang 2023. Udah mau akhir ya. Udah tinggal sebulan lagi. Pokoknya kairos sekarang. Kairos dektos. Kairos, momen, waktu yang diorkestrasi sama Tuhan tadi saya bilang. Yang diatur sedemikian rupa untuk kita. Amin. Ya, kairos dektos, waktu saat yang paling diberkati oleh kemurahan tuh. Cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras.
Rudektos artinya bahasa Yunaninya. Ya karena itu, ya kita tenang aja, sabar aja. Entah hikmat. Amin. Jadi nggak ada lagi pikiran-pikiran negatif. Atau pikiran negatif kepada keluarga kita atau pasangan kita. Selalu, memang selalu begini. Enggak, jangan. Ya itu minggu lalu kita dengar dari Pastor Mak. Nah, kita akan belajar dari seorang yang namanya Musa. Ini sebenarnya hari ini sangat sederhana ya firman yang disampaikan. Jangan pandang ke diri. Karena diri ini terbatas. Manusia itu terbatas. Sumber daya kita terbatas. Keuangan kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Ya kalau misalnya saya lari gitu, 1 kilo, 2 kilo masih kuat, 5 kilo, 6 kilo mulai melambat misalnya. Kan berarti terbatas. Ya. Tapi percaya kepada Tuhan. Nah, ini sebenarnya memandang kepada firman. Memandang kepada Yesus. Yesus adalah firman. Jadi kita memandang dengan telinga kita. Hiring mendengar. Ya, tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan gelap. Amin. Ya itu sederhananya. Nah, tapi kita belajar dari Musa, dari Keluaran 3 ayat 10 aja. Ketika kita tahu ya, Musa Prince of Egypt, pangeran di Mesir, tapi dia orang Ibrani. Tapi dia pikir waktu dia mulai dewasa, dia mau bela bangsanya Ibrani, Israel, tapi dia membunuh orang Mesir, dikubur, dan dia takut lari ke Midian. 40 tahun. Dan sekarang usianya udah 80 tahun. Dia merasa disqualified. Dia merasa sudah lewat semua. Dia udah gak merasa sekarang lagi gagah-gagahnya, lagi kuat-kuatnya, lagi berkuasanya. Dia merasa misalnya untuk memimpin orang Israel. Itu udah dikubur dalam-dalam dalam kehidupannya. Bayangkan saudara. Ya banyak orang baru umur di bawah 50 tahun aja, bahkan 50 tahun udah bilang, saya udah gak ada artinya. Udah disqualified. Kenapa? Nah, kita belajar ya dari Musa ini. Tuhan bilang ini di burning bush, ya artinya dia jalan ketemu semak yang menyala-nyala tapi tidak terbakar. Itu gambaran saudara dan saya. Ya, bernyala-nyala, ada api di dalam diri kita, api Roh Kudus, tapi kita tidak terbakar. Ya, terang. Dan dia bilang ini, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Itu pernyataan Tuhan yang tegas. Tetapi, Musa langsung bikin 5 pertanyaan, 5 keraguan. Kalau saudara perhatikan, sederhananya dia melihat ke dirinya sendiri. Tapi Musa berkata kepada Allah, ketika Tuhan perintah, ayo bawa keluar sekarang orang Israel dari Mesir, dari rumah perbudakan. Kamu yang pimpin. Aku utus engkau kepada Firaun, kepada raja. Tapi dia cuma sekarang pengembala. Mertuanya lagi yang punya domba-dombanya, Imam Midian. Siapakah aku ini? Who am I? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia bertanya, ya, siapa aku? Sadar diri. Matanya ke dirinya. Ya, udah 40 tahun, udah lupa saya sama Mesir juga. Sama orang bangsa saya udah lupa. Ya, udah 80 tahun. Udah disqualify diri dia sendiri. Udah mendiskualifikasi dirinya sendiri. Lalu firmannya, tapi Tuhan jawab, bukankah aku yang menyertai engkau? Bahasa Inggrisnya I will certainly, pasti.
with you, menyertai engkau. Itulah yang tadi kita nyanyi ya. Bapa kita nggak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mungkin melupakan kita. Immanuel itu di dalam diri kita, menyertai. Ya, inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan tidak mendiskualifikasi. Tuhan bilang, aku yang melayakkan engkau. Aku nggak layak Tuhan, aku yang melayakkan engkau. Yesus yang melayakkan kita. Kita tidak didiskualifikasi. Tambah hari, tambah power harusnya. Ya, kualifikasi kita adalah Yesus. Untuk diberkati, untuk menjadi berkat, karena disertai Tuhan. Itu kualifikasi saudara saya. Jangan lupa, banyak orang dengan banyak umurnya semakin tua, karena diajarinnya, karena sudah mengalir di darahnya bahwa harus melihat ke diri, dia harus jadi benar, dia harus jadi baik, dia harus berusaha. Ya kan benar Pak. Akhirnya yang muncul justru sebaliknya saudara. Benar tuh kata Rasul Paulus, dalam diriku sebagai manusia lama gak ada yang baik. Ketika dia berusaha untuk baik, yang muncul yang gak baik malahan. Kualifikasi kita Yesus. Kualifikasi pekerjaan, kualifikasi bisnis, ekonomi, finansial, masalah keluarga. Ya, kita bisa percaya Tuhan. Kita bisa percaya right time, right place, kairos kara, kairos dektos. Belum kelihatan, tetap percaya. Contoh Yusuf. Yusuf adalah budak. Kita tahu ya, dibawa oleh orang-orang Ismail karena dijual sama saudara-saudaranya, yang menggambarkan hukum Taurat tuh 10 saudaranya yang lain. Dijual dia, dibawa ke Mesir, jadi budak. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Selesai. God with us. Menyertai. Kalau udah Yusuf budak, iya. Budak aja budak yang sukses gitu. Di rumah Potifar. Ya, jadi di penjara, di bawah istana Firaun, jadi kepercayaan kepala penjara. Sukses juga. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Always sukses gitu. Dalam pekerjaannya, dimanapun dia berada maksudnya. Right time, right place, right person. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara disertai Tuhan. Itu yang kita pandang. Nah, sekarang kita terus ya pandang ya. Lanjut tadi balik. Keluaran 3 ayat 13-nya. Jadi sama-sama katakan sama saya. Sukses karena Tuhan menyertai saya. Good sukses, selalu sukses. Karena Immanuel ada di dalam diri saya. Tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah melupakan saya. Kesadaran itu, saudara, itulah terang di dalam hidup saudara dan saya. Gak ada kegelapan yang bisa menguasainya, gak ada. Nah, kemudian Musa pertanyaan selanjutnya nih. Tadi 2 pertanyaan kali ya. Dia bilang, siapa aku? Who am I? Terus dia tanya, maka membawa orang Israel keluar, bagaimana saya bisa? Lanjutnya dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel, pokoknya bat terus gitu. Dia bantah terus Tuhan. Kalau lihat diri sendiri selalu bantah. Dan berkata kepada mereka, anak Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Kita punya nama siapa, saudara? Punya nama Bapa.
Sama-sama katakan, saya punya nama Bapa. Kita punya nama siapa? Nama Yesus, Juru Selamat. God Almighty that save. Kita punya nama Bapa, punya nama Yesus. Siapa yang bisa mengganggu-gugat kita? Kalau kita ingat Bapa, kita punya masa depan, begitu aja. Bapa punya plan buat anaknya. Dan plannya, rencananya, rancangannya luar biasa baik. Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Gimana nggak pasti jadi, saudara? Tapi dia bertanya lagi. Ayat 14 Tuhan jawab lagi. Firman Allah datang tanda Allah kepada Musa. Aku adalah aku. I am that I am. Bukan I am-nya Musa. Bukan melihat ke diri sendiri. Tuhan, siapa saya? Gimana nanti saya harus berhadapan dengan masalah ini? Gimana nanti orang mau bilang apa tentang saya? Musa dibawa Tuhan untuk melihat I am. Great I am. Tuhan Yesus itu segalanya. Sama-sama Tuhan Yesus itu segalanya buat saya. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Tuhan ngomong sama Musa, I am that I am. Kamu juga ngomong. Apa yang kamu yang takutin? I am yang mengutus aku kepadamu. Makanya kita punya nama Yesus. Kita punya nama Bapa. Makanya kita berdiri teguh. Kita adalah anak yang dikasih oleh Bapa. Kita adalah anak Bapa yang berhasil dan beruntung. Kita adalah anak Bapa yang punya masa depan terang. Tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan gelap, tidak ada jalan mustahil, tidak ada jalan putus asa. Tapi Pak, yang saya alami ada Pak, begini. Saudara, dengan Allahku, minggu lalu kita dengar, kita berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku, kita berani melompati tembok. Halangan? Ya namanya musuh. Dia mencoba menghalangi. Kita berdiri teguh. Kalau udah Tuhan bilang, I am. Ya roboh lah. Tembok Yeriko juga roboh kok. Karena darah Yesus yang menghalangi orang Israel masuk Kanaan. Ya lama Pak. Masalah waktu, misteri. Tapi kalau semakin lama, kita lihat semakin besar. Pewahyuan semakin besar. Kita akan semakin lihat otot-otot iman kita semakin kuat. Ya tapi Pak, nggak pakai tapi-tapi lagi. Keburu mati Pak. Nggak, dimudahkan lagi. Jangan takut. Tuhan nggak kepepet waktu. Sama-sama katakan, Yesus, I am. Great I am. Aku adalah aku, kata Yesus. Bukan aku ini ya, Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Yesus sendiri bilang nih, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Akulah kebenaran dan hidup. Saudara bilang nggak punya jalan. Ini mah udah nggak mungkin lah. Mustahil, nggak ada jalan. Tuhan bilang, I am the way. Akulah jalan. Nggak bisa benar. Udah kacau, udah hancur. Akulah kebenaran. Terus, udah mati deh. Udah nggak ada harapan, Pak Melki mati udah. Akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada anaknya Kiai ya, yang bilang, saya jadi percaya Yesus karena Isa sendiri yang bilang, dia bilang, Yesus sendiri yang bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada jalan lain, Tuhan sendiri yang ngomong. Oh, banyak jalan menuju Roma, Pak Melki. Banyak jalan menuju keselamatan. Kitabnya banyak, jalannya cuma satu. Akulah jalan. Kalau nggak ada jalan, Yesuslah jalan. Kalau nggak ada solusi, Yesuslah solusi.
Kalau gelap, Yesusnya terang, kebenaran, terang. Kalau sudah merasa udah mati, Lazarus saja mati 4 hari, hidup lagi. Kalau Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup, Zoe. Ya tapi Pak, udah divonis sama dokter, udah nggak mungkin. Ada orang bilang, kemarin ada teman saya di WA grup, stroke. Ya kalau stroke mah udah nggak bisa tegak lagi. Sembuh sih sembuh, tapi nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Akulah hidup. Emang saudara pikir Lazarus ketika bangkit 4 hari bau, busuk, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati, tangan, tulang semua udah busuk, terus dia bangkit gitu kayak zombie gitu? Enggak saudara. Jantung baru, paru-paru baru, usus baru, kaki, tulang-tulang, kulit baru, semua baru, hidup. Jadi datangnya gimana? Ya kepada Bapa. Kita punya Bapa. Kita pandang Bapa. Musa pandang dirinya. Ya. Coba lihat Yesus lagi. Yesus great I am. Saudara, pastikan. Ya ini Yesus adalah apa? Hikmat. Kita kurang hikmat. Yesus ada hikmat. 1 Korintus berapa tuh? 1:30 ya. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Tuh. Jadi kita berada di dalam Kristus Yesus. Yesus ada di dalam kita. Yang Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Kalau bahasa Indonesianya, Ia membenarkan, menguduskan, menebus kita. Bahasa Inggrisnya bilang, Dia hikmat. Ya, who God made unto us wisdom and righteousness. Dia kebenaran kita. Righteousness ini perbuatan benar ya. Saudara kalau bilang, salah lagi, gagal lagi, jatuh lagi. Mulai katakan, Kristus adalah kebenaran saya. Yesus adalah sanctification, kekudusan. Gagal lagi. Atau jatuh. Kristus ada kekudusan saya. Kristus ada kekudusan saya. Kristus ada kekudusan saya. Ya tapi Pak, kan yang jatuh tetap jatuh. Itu manusia lama saya. Old man, Paulus bilang. Ciptaan baru. New man in Christ. Dia adalah kekudusan saya. Dan penebusan. Ditebus. Gagal, ditebus. Jatuh, ditebus. Diangkat lebih tinggi. Amin. Dia damai sejahtera kita. Dia sukacita kita. Bukankah Yesus juga bilang kan? Damai sejahtera aku berikan pada ratu ya kan? Ya, aku tinggalkan tuh. Damai sejahtera aku tinggalkan. Jadi Yesus ke surga, damai sejahtera ditinggalkan. Damai sejahtera aku kuwariskan tuh. Bahasa Inggrisnya. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Diberi oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita anak Bapa. Punya damai sejahtera. Ya kita bilang dong. Kristus adalah shalom saya. Setiap pagi kan kita bilang. Jalan-jalan kita penuh bahagia dan sejahtera. Shalom semata-mata. Bahagia. Shalom semata-mata. Diwariskan. Ya terima kalau diwariskan. Saudara kalau dikasih. Tuhan pencipta langit dan bumi. Melki, saya warisin shalom sama kamu. Terima Tuhan, terima Tuhan, terima Tuhan. Pikiran saya peace of mind. Ya, kesehatan Kristus, kemakmuran Kristus. Itu shalom itu artinya itu. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Tubuh berkualitas jenis Yesus, hidup berkualitas jenis Yesus, makmur. Oh mana Pak, belum kelihatan. Pasti termanifestasi. Orang saya terima kok. Dan Tuhan berikan, wariskan. Sudah dibayar di kayu salib. Amin. Ya, jadi ketika dia tanya, ya, aku, kata Tuhan. Ya, tetapi Tuhan menyertai yang memberikan kamu sukses. Berhasil. Tanya lagi ke Keluaran 4 ayat 1 sekarang. Lalu saut Musa, bagaimana
Sebenarnya dia mau bantah, mau nggak mau terus ya. Makanya banyak pertanyaan, 5 sih sebenarnya. Tadi 2, 3, udah 4 ya sekarang. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Udah dikasih tahu, gimana tetap nggak mau percaya katanya. Tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Oke lah ya, Tuhan kasih tanda. Tapi Musa itu selalu bicara tentang ku, ya, selalu saya. Dan kalau dia bilang ini, Tuhan tidak menampakkan diri kepada, dia mau bilang ini, Tuhan kenapa nggak sendiri aja sih yang hadapi Pak Firaun? Kenapa suruh saya sih? Ya, itu juga mungkin menjadi pertanyaan kita. Tuhan mau melibatkan kita karena Tuhan itu mau intim dengan kita sebenarnya. Tuhan melibatkan kita, Tuhan mau involve tuh. Ya, involve itu apa ya? Mau ikut campur dalam kehidupan kita. Aspek apapun dalam kehidupan kita. Kita mesti semakin bergantung, semakin dewasa rohani itu saya selalu bilang, semakin bergantung, semakin bersandar dalam semua aspek kehidupan kita. Kita cuma bersandar di dada Yesus. Bergantung. Ya. Tuhan katakan tadi kepada Pastor Lian juga, Tuhan mau ketika dia melibatkan saudara dan saya, dia bekerja dari dalam diri kita, saudara dan saya, supaya otot-otot iman kita kuat, gitu kan. Masih nanya lagi, nomor Keluaran 4 ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Aku lagi, ini kekuranganku, gagap, ya. Lihat kekurangannya, matanya selalu melihat yang negatif, selalu melihat noda hitam dalam dirinya. Kita juga kecenderungannya begitu. Stop, saudara. Stop, lihat Tuhan. Bukan lihat kesombongan juga. Wah, Tuhan dipakai ini, saya hebat nih. Saudara, Tuhan mengenal kita sempurna luar dalam. Mengenal kekurangan-kekurangan, kegagalan kita luar dalam. Tapi itu gak mengubah kasihnya. Dia mengasihi kita sempurna. Gak ada yang bisa merubah. Ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan sampai masuk spesifik ke area weakness-nya. Tuhan bilang, aku menyertai lidahmu, bahkan bukan mulut aja nih, sampai lidah. Aku akan mengajar. Makanya kita udah bilang, Tuhan, Christ is my wisdom. Tuhan, apa yang harus saya katakan? Saya nggak bisa. Kalau perkataanmu sendiri dalam mulut tidak anakmu, yang tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Pelaksana firmanmu kuat, perkasa. Apa yang harus kukatakan? Firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan dia tetap nanya lagi ayat 13. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah, kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa udah nanya 4 ke 5, nolak lagi, tidak mau sebenarnya dia. Tapi kita melihat hati Tuhan. Ya, dia sampai kepada spesifik weakness kita. Tapi kita dibawa untuk tidak melihat ke sini, tapi melihat ke Yesus. Ayat 14-15 yang juga katakan, maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa, dan ia berfirman, marah-marah tapi dikasih solusi juga. Bukankah di situ ada Harun? Di situ Harun orang Lewi, Levite, ya kakakmu. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau.
Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Tuhan udah prepare sebenarnya juga. Ini yang saya bilang udah orkestrasi semua. Tuhan udah tahu nih si Harun mau ke rumahnya Musa nih. Lagi mau berkunjung, bentar lagi datang. 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya. Ya karena Tuhan yang taruh. Tuhan udah bilang mau taruh di mulutnya Musa, di lidahnya Musa. Tetap Tuhan kekeh dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Jadi baru dia yang dari Tuhan ke Musa, Musa ke Harun. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Tetap ya, taruh lidahnya Musa, ditaruh firman di lidahnya Harun juga, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Jangan takut, step by stepnya. Itulah saudara, ya, kita kenapa menjadi orang yang sangat besar diberkati. Bukan karena kita pintar atau lebih pintar dari orang lain, atau lebih jago, lebih kuat, bukan. Tapi Tuhan mengorkestrasi semua. Bertemu dengan orang yang tepat, waktu yang tepat. Itulah Tuhan. Terus diajarkan gini. Ketemu Firaun tadi mau ngomong apa Tuhan? Jalan aja dulu. Pas sampai ngomong ini, ya keluar dari mulutnya. Di dalam hidup saya juga seperti itu. Kadang-kadang kita harus menghadapi tantangan. Ya udah maju dulu Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup, jalan aja dulu. Ditanya gini, orang yang nanya juga udah ngomong sebelumnya. Habis itu si Melki itu nanti. Kita gini-giniin. Pas duduk, akhirnya orang lihat. Ini mah bukan Pak Melki yang habis. Pak Melki kata-katanya yang habisin orang-orang yang mau mengadili. Bahkan, saudara ini real. Makanya di firman Tuhan, kalau kamu mau dihakimi orang juga, jangan pikirin apa-apa deh. Maju aja dulu. Tuhan yang taruh tuh perkataan. Itu benar. Cuman kita cuma bilang kan, Christ is my wisdom. Amin. Dia increase supply-nya. Dikasih Harun, dia kasih ditaruh di mulutnya, di lidahnya. Nanti ketemu Firaun, saya kasih tahu. Pokoknya udah dituntun sampai komplit. Dia mau ngomong apa nggak bisa lari lagi Musa nih. Ya. Jadi ketika kita memandang Yesus, Roh Kudus akan taruh dalam mulut kita. Roh Kudus akan berikan exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan. He is able. Jauh lebih banyak daripada yang dapat kita, daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. God is able to do exceedingly abundantly above. Exceedingly, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Exceedingly abundantly above all. Apa yang kita doa? We ask, doakan, or imagine. Bahkan Tuhan itu sanggup. Karena itu saudara, apa yang saudara terima dari firman yang seperti ini? Itu imajinasikan tuh, jangan imajinasi yang buruk gitu. Imajinasikan, bayangkan yang besar. Naikkan hope kita. Seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Power, dunamis, Roh Kudus, exceedingly abundantly above. Kembali lagi, simple buat kita. Hanya memandang. Karena memandang firman, jadi telinga kita yang dengar. Kita dengar lagi. Oh, ada ya Pak Melki, exceedingly abundantly above, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi dari semua. Kalau saudara nih minta sesuatu, ya Tuhan, kita Tuhan,
100 juta aja Tuhan. 50 aja ya, udah seneng dapat 50. Kalau kita 100 dapat 50. Tapi kalau berarti 100. Tapi exceedingly, abundantly above, berarti above 100. Dikasih di atas 100. Tapi berlimpah-limpah, lebih tinggi. Berarti lebih dari 100. Lebih tinggi. Sangat jauh. Tapi bukan lagi 100 yang kamu imajinasikan. Butuh 100 juta, misalnya imajinasinya 100 miliar gitu. Ini buat gampang aja, saudara. God is able to do. Bayangin. Ini luar biasa ya, kalau kita bisa memandang bukan who am I kesini, tapi great I am. Great I am. Contoh bilangan 21 aja. Maka orang Israel digigit ular beludak ya di padang gurun. Ular tedung, ular berbisa. Ya. Itu kalau kena bisanya, digigit ular berbisa. Saya pernah nonton orang tuh yang apa tuh? Percobaan pain itu ya, sakit. Digigit yang apa, semut berbisa atau ular berbisa atau apa. Wah, ini kerusakannya berapa, sakitnya apa? Biasanya panas dingin, panas, sakit, jerit-jerit, ya berbisa. Dan harusnya mati, karena kena jantungnya mati. Nah, kenapa mereka ular berbisa, ular tedung itu masuk? Karena mereka menolak mana. Mereka roti apaan nih? Menolak firman tuh, mana roti hidup yang setiap hari turun. Ditolak sama mereka. Sebenarnya kunci hidup kekristenan itu mudah. Cuma denger aja. Kayaknya tadi kesaksiannya saya denger di iPod tuh. iPod ya. Di podcast gitu ya kan. Denger firman. Sekarang tersedia banyak di YouTube. Pujian penyembahan. Denger firman. Dan Tuhan perintah apa? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang dibilang, yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Kalau mereka lihat lukanya, panasnya, sakitnya, aduh sakit, tuh tangan saya udah lumpuh. Dia lihat lagi sakit, tambah sakit, tuh merah, tuh bengkak. Nggak sembuh, saudara. Sakit tuh bu, sakit, tapi mengalihkan pandangnya kepada ular tedung itu, ular tembaga, ya. Sebenarnya kan bilang gitu. Lalu Musa membuat ular tembaga. Tembaga adalah lambang penghakiman, penghukuman. Karena itu di atas kayu kan, salib pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Tapi kan saya kena dadanya, saya kena kakinya. Mau kena apanya kalau memandang hidup? Saudara, hidup. Saya selalu bilang, Tuhan Yesus, kalau ditanya, Tuhan Yesus tujuannya apa sih datang ke dunia ini? Supaya kamu hidup dan berinya dengan segala kelimpahan. Tuhan Yesus itu datang supaya orang mati jadi hidup. Amin. Sama tuh di Yohanes 3 ayat 14 dijelaskan kepada Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup tuh, yang kekal. Bukan mati, hidup. Apapun tuh, kematian dari aspek kehidupan kita alihkan kepada Yesus. Pandangnya hidup, tidak dihukum, hidup. Tuh Nikodemus dikasih tahu. Jadi yang nggak ngerti harus lahir baru gimana, pandang katanya, salib. Jadi ketika kita memandang, itu adalah percaya bahwa
Tuhan sudah selesaikan. Kita diberikan zoe hidup. Amin. Ya waktu Ibu Lili, saya ingat tadi ya, masuk rumah sakit, waduh jantungnya gini, nggak bisa napasnya ya udah ngeri banget gitu. Bawa ke Advent. Udah gitu belum apa udah takut nanti bayarnya gimana, nanti nggak punya apa tuh asuransi apa, nggak punya uang, nggak punya ini ya, baru masuk aja mau langsung pulang lagi tapi akhirnya jadi 5 hari. Terus setelah pulang diperiksa jantung, diperiksa paru-paru, ya semuanya baik. Kemudian lagi di perjalanan nanya, kan Tuhan menyembuhkan ya, kenapa kalau gitu saya diizinkan atau seolah-olah diizinkan masuk rumah sakit? Ya kamu nanya terus kan, nih jantung gini, nanti takut gini, nanti gini. Ya dengan lewat rumah sakitnya yang pertama sampai dokternya jantungnya periksa, ya kita sambil memuji menyembah Tuhan, berdoa tentu saja. Ya udah, ini bagus, nggak apa-apa. Ya, paru-parunya juga. Dan apa saya bilang gini, benernya ya Li, kamu masuk rumah sakit 5 hari. Kalau mau ngomong secara keuangan, bukannya rugi, untung ini. Banyak sisanya. Ya dari mana Pak Melki minta-minta? Enggak, saudara. Ya, anak saya masukin ke IG maminya di rumah sakit. Ada temannya maminya yang dulu waktu kerja ya di Anta atau di Anta atau di Wita, di Anta kali ya. Dan mereka kumpulin uang. Ini sih prosesnya aja, Tuhan pakai tangan Tuhan, pakai mereka yang mengumpulkan bahkan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi saudara, ketika kita memandang selalu hidup, ya makanya apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan gak suruh kita memandang kematian, memandang ke bawah, memandang kuburan. Angkat mukamu, katanya. Ayat terakhir, Lukas 21 ayat 28. Tapi apabila semuanya itu mulai terjadi, sign, tanda-tanda akhir zaman, ya, perang Israel, Hamas, tuh Palestina, Hamas lah ya, Rusia belum selesai sama Ukraina, ya pokoknya dunia deru-deru perang, belum lagi inflasi, belum lagi pandemi, ya, belum lagi false doctrine. Itu tanda sign bagi kita. Kalau ada terjadi itu, oh kita nggak gelisah. Bener Tuhan udah ngomong, berarti Tuhan sudah antisipasi. Berarti Bapak kita udah sediain jalan keluar. Ya makanya Tuhan bilang angkatlah, bangkitlah, arise, ya, awake to righteousness, sadar akan kebenaran, sadar akan Yesus, dan angkatlah mukamu, artinya pandang ke atas. Sebab penyelamatmu sudah dekat. Berarti kita belum selamat dong? Bukan. Keselamatan ini keselamatan tubuh kemuliaan sudah dekat. Kita masih dalam tubuh fana ini kan, tapi tubuh fana ini dapat kehidupan dari dalam. Tapi Yesus datang kedua kali, jemput kita di awan permai, pengangkatan, diubah dalam sekejap mata. Itulah penyelamatan yang dimaksudkan itu. Tubuh kemuliaan, lift up your head. Angkat kepala kita, pandang ke atas. The great I am. Jadi kita terus memandang Yesus. Kita hadapi semua persoalan dengan kebenaran. Amin. Ya, maksud saya gini. Jadi tadi Pastor Lian sampaikan sih, dia mau siapkan khotbah ini kan, dia juga nggak tahu mau ngomong apa. Dia bilang dia udah terintimidasi. Pastor Prince sudah khotbah,
Pastor Mark, dia bilang, waduh udah habis semua nih, mau ngomong apa? Gelap langsung. Karena melihat ke diri. Makanya diajarin langsung. Mulai dia perkatakan. Ya misalnya saudara, di tengah-tengah dunia yang krisis ekonomi, finansial ini, saudara dan saya bagaimana? Dan saya mulai berkatakan, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Saudara mulai berkatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Melki, kamu gak akan kekurangan. Kamu dibaringkannya aja di atas makanan, padang berumput hijau. Kita berkatakan, segala berkat Abraham milik saya. Karena saya milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Target Tuhan buat saya Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu yang kita perkatakan. Itulah contoh sederhana dari memandang Yesus. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita bersyukur ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita diingatkan lagi, disegarkan lagi. Ya kan saya bilang, kalau anak kecil aja juga bisa, saudara, kalau dibilang gini. Coba-coba semua pandang nih bolpen. Pandang, lihat. Bisa ya semuanya? Jadi sederhana sekali. Nggak sukar. Semua orang bisa memandang, bisa melihat. Amin. Ya, ketika saya berkata, saya punya bapak, nggak pernah meninggalkan saya, tidak pernah melupakan saya. Saudara memandang itu. Oh enggak, kamu orang berdosa, kamu ditinggalkan, kamu dilupakan sama bapak kamu jauh, kamu dibuang. Kamu aja. Bapak saya nggak begitu. Bapak saya kasih yang sempurna. Dia udah bayar. Saya nggak perlu takut. Nah itu saudara dan saya memandang namanya. Dan kita juga nih, ya sudah dengar firman, sudah dibersihkan, diseka dengan lenan halus, putih bersih, dengan perjamuan kudus. Kita memandang, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus ya, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa? Kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Artinya apa? Kita terima warisan. Kayak tadi warisan Shalom, warisan Kanaan. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itu yang kita lihat. Dipisahkan lagi. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya saya utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditombak tuh, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar tuh, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Terima kutuk, terima murka, terima penghukuman, terima kemiskinan, terima kegagalan kita, semua hukuman yang mesti menimpa kita diserap habis oleh Tuhan. Kita rest, bersandar di dadanya Tuhan, di dalam kasihnya, kemurahannya, kebaikannya. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, baik terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi. Sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoela, Zoe Kosmos, dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akar di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum terbaik diolesi batar dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus.
Ucap syukur Bapa, kepala sehat. Saudara ucap syukur kepada Bapa. Kepala sehat, Yesus, tubuh sehat. Daging Kristus, tulang Kristus kita. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Dosa kita sudah diampuni. Taken away, tidak ada lagi. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Ume, Tuhan tidak mungkin ingat dosa dan kesalahan kita. Dilupakan. Tidak diinput. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Mewarisi Kanaan. Tanah yang berlimpah, flow, mengalir tuh ya, berlimpah berarti. Susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, tidak isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Di gunung, di lembah. Kita yang gak gali finansial tuh. Kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanami, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Exit good land. Luar biasa baik. Firman Tuhan itu. Sama dengan Kanaan. Kita yang memilikinya. Mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran. Mewarisi berkat Abraham. Dibuat menjadi bangsa yang besar. Namanya masyhur. Diberkati menjadi berkat. Mewarisi panen raya besar. Manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos. Berkat-berkat rohani. In heavenly places. Warisan anak sulung. Karisma. Semua janji, semua berkat Tuhan sudah bayar. Dengan darah yang mahal. Kita pandang saja. Yesus sudah bayar. Saudaraku yang kekasih. Bukan kacauan yang atas kita mengucap syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih. Haleluya. Saudara bersyukur. Terima kasih. Saya akan berdoa tutup dalam berkat ya. Bapak bersyukur malam hari ini Tuhan berikan kepada kami bisa memandang firman-Mu. Karena memandang Yesus adalah memandang firman. Hearing lagi. Biar itu yang menjadi zoe, menjadi kehidupan dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kami, roh, jiwa tubuh kami terpelihara sempurna. Kami semuanya disegarkan, disehatkan, bertumbuh hikmatnya, favornya, terus bertumbuh bertambah. Kami menjalani kehidupan yang di bawah surga yang terbuka. Tuhan berjalan di depan kami, menjadi barisan penutup kami. Itu yang kami lihat, itu yang kami pandang. Kami menerima Tuhan apa yang Tuhan janjikan. Kami hidup dan menerima dengan segala kelimpahan. Tujuan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terima target Tuhan, yaitu Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Bapak terima kasih. Dan mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Hati kita melekat dengan hati Bapa kita. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkati. Hanya ada berkat dan berkat dari Imam Besar Agung kita. Dan melindungi, memproteksi kita semua. Dimeterai dengan nama Bapa, nama Yesus. Luar biasa aman. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Wajahnya selalu tersenyum. Dia Bapa kita yang menerima kita. Tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan. Dan memberikan favornya, kemurahan yang cuma-cuma, yang tidak layak kita terima. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Jaga dengan dekat, dengan lekat. Kita anak, ditaruh di dadanya. Tempat kita bergantung, bersandar. Di atas bahunya yang kuat, diangkat tinggi. Memberikan shalomnya yang luar biasa. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Abraham. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Ulangan 28. Diberkati, diangkat tinggi di atas segala bangsa. Diberkati di kota, di ladang, pada waktu masuk, pada waktu keluar. Adonannya, bakulnya, jalannya tidak kuat, tidak koyak. Diberkati buah kandungannya, diberkati dengan berkat yang mengejar, menyusul, menabrak saudara. Diberkati dengan berkat yang terus naik, bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Bukan seperti roda nanti di atas, lain kali di bawah. Bukan, tapi dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Iman kepada iman semakin besar, semakin kuat. Kasih karunia damai sejahtera yang dilipat-lipat gandakan, multiplikasi dalam pengenalan akan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa,
persekutuan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, menerima, dan menikmati berkat Tuhan, kita katakan amin.